panduannya saja, Pak. Tata tertib video conference pada pertemuan hari ini. Silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, saya Mirna dari Direktorat Pembinaan SMK selaku host pada acara Camp Kreatif Guru SMK Indonesia. Pada topik pembahasannya adalah bisnis perikanan yang dipandu oleh moderator Bapak Farid Faturrahman dari SMK Negeri 4 Metro. Kemudian ada Ibu Rita Rostika dan Bapak Yudi. Pak Yudi ya Pak ya? Ya. Untuk tata tertib pada video conference ini saya bacakan. Yang pertama adalah gunakan nama sekolah untuk join ke Webex. Yang kedua, pelaksanaan akan dimulai tepat waktu. Yang ketiga, dianjurkan untuk menggunakan earphone atau headset agar kualitas suara lebih baik. Yang keempat, selain pembicara yaitu host dan presenter, diharuskan menonaktifkan mikrofon. Yang kelima, peserta akan diberikan sesi untuk bertanya kepada pemateri dengan cara host menunjuk pembicara dan mengatur sesi tanya jawab. Yang keenam, kepada peserta Vicon yang sudah join di grup Telegram, diharapkan untuk melakukan absensi seusai dilaksanakannya sesi tersebut melalui link yang akan diberikan oleh host atau pemateri selambatnya 1 kali 24 jam setelah pelatihan berakhir sebagai tanda kehadiran. Yang ketujuh, bagi peserta yang memiliki masalah koneksi internet sehingga tidak bisa ikut serta pada sesi ini, bisa menonton ulang di kanal YouTube Sekolah Pengampu. Demikian tata tertib dibuat untuk kelancaran Vicon pada hari ini. Mohon kerjasamanya kepada Bapak Ibu semua. Terima kasih. Selanjutnya saya akan berikan untuk Pak Farid memandu acara selanjutnya. Silakan Pak Farid. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian. Insya Allah pada pertemuan kita siang ini kita akan melaksanakan pembelajaran yang kedua untuk bisnis perikanan di kegiatan KKG 2020. Untuk materi kita hari ini, kita mendatangkan yang pertama adalah Pak Yudi sebagai dekan, Pak Dokter. Beliau ini adalah dekan Fakultas Perikanan Universitas Padjadjaran Bandung yang didampingi oleh Bu Dr. Insinyur Rita Rostika yang memiliki tanggung jawab di Pangandaran, Perikanan Pangandaran. Beliau berdua akan memaparkan tentang bagaimana pendidikan vokasi di perikanan dan bagaimana pembelajaran yang merdeka di kampus Merdeka. Materi ketiga CEO-nya adalah Pak Dr. Joel Gatot Hari, tetapi beliau hari ini berhalangan untuk ikut hadir dan insya Allah akan bergabung dengan kita Bapak Insinyur Siswantoro. Beliau akan menyampaikan materi Pak Gatot untuk stimulus perikanan. Insya Allah untuk mempercepat waktu saya silahkan kasih kesempatan kepada Ibu Rita dulu atau Pak Yudi dulu. Mungkin Pak Yudi dulu, Pak Yudi dulu untuk memaparkan materinya tentang kampus Merdeka. Saya persilakan Pak Dr. Yudi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang semuanya. Salam kenal ini ya, karena mungkin secara resmi dengan teman-teman dari SMK baru bisa bersilaturahmi pada siang hari ini. Di tengah-tengah pandemi COVID, alhamdulillah aktivitas kita mudah-mudahan tidak terganggu. Bapak dan Ibu sekalian, kesempatan ini ingin kami sampaikan terkait dengan kesiapan Universitas Padjadjaran sebetulnya dalam menyiapkan SDM yang unggul. Kebetulan di era Pak Jokowi yang kedua ini, Pak Menterinya masih muda, biasa disebut dengan Mas Menteri,
punya konsep atau gagasan dengan kampus merdeka dan ingin menyiapkan bahwa lulusan perguruan tinggi nanti bukan lulusan yang harus mencari kerja, tetapi punya skills yang kemudian skillsnya beragam sehingga mampu menciptakan ekosistem kerja, ekosistem usaha. Nah, itu kita harus apresiasi dengan rencana dan gagasan seperti ini. Di beberapa kampus di luar negeri sebetulnya ini sudah hal yang umum karena memang hampir semua kampus tujuannya adalah untuk menghasilkan SDM yang unggul, yang mandiri, yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Di samping PPT atau slide yang sudah saya siapkan, sebetulnya ada tulisan sederhana juga yang saya kirimkan ya ke Pak Farid ya, itu juga nanti mungkin bisa di-share. Siap, Mbak. Ini sudah saya tampilkan. Ya, yang intinya dalam tulisan tersebut bahwa menghadapi era ke depan, ini mungkin saya 15 menit saja nanti ya Pak ya, karena nanti secara teknis mungkin Bu Rita bisa lebih menginformasikan. Nah, tapi paling tidak secara umum, gambaran umumnya, saat ini kita sudah memasuki era baru, jadi pasti semuanya juga harus serba baru. Sehingga saya sering menyebutkan kalau kita mengambil kesimpulan atau hasil rumusan dari World Economic Forum tahun 2006 atau 2008 saya lupa, itu disebutkan bahwa dunia saat ini sedang memasuki era baru, peradaban baru yang hampir merubah semua sistem kehidupan. Terkait dengan hal tersebut, maka kita juga harus menyikapinya. Sehingga baik perguruan tinggi atau sekolah menengah umum saat ini tentu harus berubah. Tidak mungkin lagi kita melakukan pendekatan yang sama seperti 5, 10, atau 30 tahun yang lalu misalkan seperti itu. Nah, oleh sebab itu kita perlu melakukan sebuah terobosan bagaimana kampus bebenah. Kalau perlu kita memulai dari titik nol, saya sampaikan seperti itu. Ibarat membuat masakan daripada masakan yang ada kemudian kita racik jadi enak, nggak karu-karuan, lebih bagus bahan yang ada tersebut kita masak dari awal gitu. Nah, jadi kita anggap nanti SDM dari SMK itu menjadi bahan baku yang akan kita masak dari nol. Kemudian juga kurikulum juga kita nanti akan lakukan perubahan sehingga benar-benar kampus itu mampu menciptakan atau mencetak mahasiswa atau lulusan yang mandiri dan unggul. Nah, kata McKinsey tahun 2017 nanti akan terjadi perubahan dari sisi tenaga kerja global, itu beralih profesinya. Kemudian juga peran manusia nanti akan digantikan oleh robot, kemudian juga banyak pekerjaan yang nanti akan digantikan oleh artificial intelligence. Nah, oleh sebab itu akan banyak teknologi yang melahirkan profesi yang baru, yang saat ini mungkin belum ada. Contoh misalnya, dulu Bapak dan Ibu ketika menyampaikan ilmu pengetahuan, itu biasanya menjelaskan di depan kelas. Saya waktu jadi mahasiswa mendengarkan menjelaskan sebuah materi perkuliahan, kemudian kalau perlu saya datang ke perpustakaan, saya buka buku dan lain sebagainya. Ternyata mahasiswa zaman sekarang sudah tidak perlu hal seperti itu. Kenapa? Ketika mereka buka YouTube, semua informasi sudah ada gitu. Sehingga transfer teknologi tidak perlu lagi dilakukan oleh dosen ke mahasiswanya. Yang justru dilakukan oleh dosen saat ini adalah motivasi mahasiswa, sehingga si mahasiswa punya keinginan dan punya kemauan untuk melakukan akses terhadap ilmu pengetahuan. Nah, oleh sebab itu akan banyak perubahan di era sekarang dan ke depan. Nah, beruntungnya kita berada di sektor pangan. Yang pangan sampai kiamat pun akan terus dibutuhkan. Orang pasti akan membutuhkan makanan. Beberapa waktu yang lalu saya sempat diskusi dengan penasihat Presiden Pak Arifin Panigogo. Dia sampai mengatakan, wah kalau saya sekarang usianya 30 atau 40 tahun yang lalu, ini bisnis saya akan bisnis pangan katanya. Saya akan bisnis di perikanan daripada di migas. Migas itu nanti akan ada akhirnya. Kalau pangan, kalau perikanan itu tidak ada akhirnya. Nah, apalagi Indonesia yang punya potensi
perikanan yang cukup besar gitu. Nah, ini juga saya sudah sampaikan ke Pak Menteri, Menteri Kelautan dan Perikanan, kita fokus untuk menyiapkan SDM yang bisa mengelola laut kita dengan sebaik mungkin. Ini sumber daya alam kita belum banyak dikelola dengan baik. Nah, kalau kita lihat misalkan outlook skill untuk tahun 2022, maka yang diperlukan oleh mahasiswa itu adalah bagaimana mahasiswa punya cara berpikir, analisis, dan inovasi. Nah, ini yang pertama yang dibutuhkan. Ini yang nanti dibuat menggiring mahasiswa, terutama siswa-siswi yang berasal dari SMK yang sudah punya skill secara teknis, ingin mengajak dan mendriving sehingga punya analisis berpikir dan inovasi yang sangat kuat nantinya. Oleh sebab itu, kalau kita merujuk ke beberapa university yang ada di UK, itu mereka menyebutkan bahwa educators are in the position where they are having to prepare learners for job that don't yet exist using technology that have not been invented. Artinya kita harus bisa menyiapkan SDM ya, atau seorang pembelajar untuk menciptakan sebuah pekerjaan yang mungkin sekarang belum ada pekerjaan tersebut gitu. Contoh misalnya beberapa alumni dari FPK Unpad begitu lulus, wah terbayang nih, cara memberikan pakan itu harus lebih high tech misalkan. Akhirnya dibuatkanlah teknologi pemberian pakan yang otomatis dan lain sebagainya. Kemudian juga kita ingin agar mahasiswa active learning dan berpikir strategis. Nanti bagaimana strateginya kita akan siapkan di Unpad. Kemudian juga kreatif, kemudian juga pendekatan teknologi, kemudian critical thinking, complex problem solving, bisa memecahkan banyak masalah, kemudian juga punya leadership dan social influence, jadi memanfaatkan media sosial dan lain sebagainya, sehingga menggiring ke depan bahwa sebagai bangsa Indonesia yang masyarakatnya masyarakat maritim, itu harus mempengaruhi untuk bisa makan ikan yang banyak, misalkan seperti itu. Kemudian juga punya emotional intelligence yang cukup baik, sabar, tidak takut gagal. Kalau ada gagal, itu dianggap sebagai sebuah pelajaran, tidak frustasi, dan lain sebagainya. Nah, dari sinilah kemudian kita ingin menyiapkan mahasiswa dengan konsep kampus merdeka. Dalam konsep kampus merdeka tersebut, mahasiswa di Unpad tidak belajar full di dalam kelas. Justru yang kita inginkan adalah mereka langsung aktif di dunia yang nyata. Mungkin ke kampus hanya beberapa saat, misalnya hanya di semester pertama untuk memperoleh dasar-dasar critical thinking-nya, kemudian karena ini masa semester pertama itu biasanya masa adaptasi, masa perubahan dari anak SMA, dari siswa ke mahasiswa, kita lakukan pendekatan psikologis di situ. Nah, sehingga paling tidak ketika nanti memasuki dunia kampus, dimanapun berada, itu tidak menjadikan tempat pembelajaran itu hanya di dalam kelas atau hanya di dalam ruang yang terbatas saja. Justru kita inginkan mahasiswa tersebut bisa belajar di mana saja, dan tempat bekerjanya atau tempat menciptakan dia sebuah pekerjaan, tempat dia berinovasi, tempat dia berkreativitas, itu adalah tempat atau kampusnya dia, seperti itu. Nah, kampus nanti akan memberikan bekal bagaimana mahasiswa memiliki pemahaman psikologis yang baik, sehingga ketika akan melakukan sebuah usaha, mahasiswa bisa memprediksi, wah sebetulnya ini masyarakat yang diinginkan oleh masyarakat itu apa. Nah, itu kan secara psikologis itu ada ilmunya. Ini kira-kira ikan seperti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian yang kedua, kita kampus juga ingin memberikan bekal statistik, sehingga mahasiswa mampu melakukan analisis berapa sih kebutuhan masyarakat kalau bicara ikan, ikannya jenis apa, kebutuhannya seperti apa, kalau laku harus dibuat seperti apa gitu. Apakah cukup ikan biasa saja atau harus diolah dan lain sebagainya.
generasi milenial biasanya kalau diberikan ikan bakar, ikan goreng, itu susah. Banyak yang, saya nggak suka makan ikan. Tapi kalau sudah diolah jadi fish and chip atau nugget dan lain sebagainya, itu lahap biasanya. Nah ini kan kita perlu melakukan analisis berapa kebutuhannya. Atau kalau kita punya potensi ikan untuk dibudidayakan, biar harganya terjamin, maka kita harus melakukan proses budidaya yang seperti apa. Kemudian yang ketiga, kita juga ingin memberikan bekal di kampus itu, bekal kemampuan berkomunikasi, terutama komunikasi secara global. Karena sekarang sudah sekat-sekat dunia itu sudah tidak ada, sehingga harapan kita produk yang dibuat oleh mahasiswa ke depan itu adalah produk yang bisa mengglobal, seperti itu. Jadi pertama kita bekali kemampuan untuk melakukan analisis, critical analysis, kemudian kemampuan memahami masyarakat, kemampuan memahami melakukan analisis statistik, dan kemampuan melakukan komunikasi secara global. Baru kemudian ditambahkan dengan kemampuan IT-nya. Kita dorong untuk memiliki kemampuan IT yang baik. Nah, ini yang kita akan bekali mahasiswa di kampus. Selepas dari itu kita harapkan mahasiswa itu langsung mereka melakukan memulai dunia usaha, merancang sebuah startup yang baik, bahkan setiap satu mahasiswa itu bisa menguasai satu sistem bisnis dari A sampai Z-nya, dari hulu sampai ke hilirnya. Dari mulai kalau kita bicara ikan misalnya, dari mulai membuat desain aquaculture-nya seperti apa, kemudian memijahkan ikannya, mengolah ikannya, sampai kemudian memasarkan ikannya. Itu yang kita harapkan ke depan seperti itu. Nah, alhamdulillah Unpad juga sudah menerapkan konsep kampus merdeka. Jadi kalau kita bicara kampus merdeka, ada 4 poin yang perlu kita garis bawahi, bahwa Unpad sudah menjadi PTNBH, Unpad punya kemampuan atau punya kebebasan untuk membuka program studi baru atau bahkan menutup program studi. Ini program studi sudah tidak dibutuhkan, kita tutup saja. Ini program studi minatnya sangat tinggi ini karena kebutuhan masyarakat sudah tinggi. Kita bisa buka program studi baru karena Unpad sudah menjadi PTNBH. Kemudian sistem akreditasi perguruan tinggi juga nanti akan ada perubahan. Ini saya punya pengalaman waktu saya diundang ke SMK di Kudus. Itu ada SMK yang di bawah binaan Jarum kalau tidak salah. Itu ketika belum menerapkan konsep pendidikan kampus merdeka, itu akreditasinya A. Tapi begitu menerapkan sistem kampus merdeka, tiba-tiba akreditasinya jatuh menjadi C. Gitu. Tapi peminatnya semakin banyak. Nah ini sistem akreditasi yang seperti ini yang tidak baik. Oleh sebab itu akan ada perubahan sistem akreditasi. Kemudian yang ketiga, Unpad juga sudah menjadi perguruan tinggi berbadan hukum, sudah tidak ada masalah. Dan yang keempat, hak belajar minimal 3 semester di luar program studi. Nah ini yang tadi saya sampaikan, kita akan coba, kalau untuk program sarjana, kita akan cobakan secara reguler. Bahwa nanti mahasiswa program sarjana di Unpad, itu ada 3 semester yang diwajibkan untuk mengambil perkuliahan di luar program studi, bahkan di luar Unpad. Bisa langsung ke industri, bisa ikut riset dosen, bisa ngajar di SMA, dan lain sebagainya. Tapi khusus kita akan mencoba dengan program AKRF yang bekerja sama dengan Pak Gatot dan kawan-kawan dari Samia Biotrop. Kita ingin mencoba, bahkan untuk vokasi, kita uji cobakan bukan hanya 3 semester. Di kampus Unpad itu cukup 1 semester saja. Sisanya silakan mahasiswa di luar kampus, nanti sistem pembelajarannya bisa melalui pembelajaran jarak jauh. Unpad insya Allah melalui program perikanan, kita akan uji cobakan tahun ini, sudah diberi kuota nih untuk program ini sebanyak 1 kelas 30 mahasiswa. Nah, nanti kita akan tempatkan di kampus perikanan PSDKU Pangandaran Unpad. Nah, kita harapkan dengan pola kampus mereka seperti ini, para mahasiswa begitu lulus bukan lagi lulusan yang harus mencari kerja,
tetapi lulusan yang justru menjadi seorang entrepreneurship, seorang lulusan yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan, yang mindset-nya berubah, bukan lagi mindset ingin menjadi pegawai negeri, bukan ingin mencari kerja, tapi terlatih mampu menjadi lulusan yang sudah punya usaha. Karena semenjak semester pertama itu mahasiswa sudah didorong untuk merintis usaha. Kita coba carikan mitranya seperti apa. Dan ini kebetulan karena saya juga jadi penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan nih Pak. Jadi kemarin saya juga sudah sampaikan ke Pak Menteri, Pak saya akan punya kelas khusus nih kerjasama dengan SMK-SMK. Tapi kita harapkan dengan kelas khusus ini nanti mahasiswa punya modal entrepreneur yang cukup kuat. Nah, kebetulan di Kementerian Kelautan dan Perikanan itu ada program pemberian bantuan modal usaha yang dikepalai oleh Pak Safrizal. Kata Pak Safrizal, nanti kita siapkan nih modal usahanya, tinggal kita cari siapa yang paling baik, punya kemampuan menulis proposal yang baik, kemudian skala bisnisnya memang logik. Kita bukan ingin mencari orang yang paling sedikit minta modal katanya, tapi kita akan memberikan modal kepada mahasiswa yang mampu membuat sistem bisnis yang masuk akal dan pasti berhasil. Nah, itu yang kita harapkan, bahwa nanti mahasiswa kelas khusus ini menjadi mahasiswa yang kreatif, yang bisa belajar sambil berbisnis, bisa berbisnis sambil belajar, menjadi mahasiswa yang inovatif, kreatif, punya pergaulan yang luas, punya pergaulan global, sehingga lulus menjadi pengusaha yang sukses. Kalau kita istilahkan muda sukses, tua bahagia gitu. Kita harapkan alumni dari program ini seperti itu. Nah, paling tidak nanti kebebasan kampus di Unpad itu akan ada 8 kegiatan di luar kampus. Mahasiswa bisa magang atau praktek di industri, mahasiswa bisa punya proyek di desa, mahasiswa bisa melakukan pertukaran pelajar, mahasiswa juga bisa melakukan riset bersama dosen, mahasiswa bisa berwirausaha. Nah, ini yang menjadi titik poin kita. Punya proyek dan lain sebagainya. Dan terakhir ini karena waktunya juga sudah hampir setengah jam ya. Ini akan saya contoh. Kita juga punya kerjasama dengan BOMAR, ini Pak Tigor yang ada di Sulawesi Selatan. Kebetulan kata Pak Tigor, saya bantulah nanti siapa mahasiswa yang mau berbisnis. Kita siapkan pola semacam budidaya udang atau lobster supra intensif. Jadi kalau ada satu mahasiswa punya 2 kolam, kolamnya seperti ini, yang warna biru ini. Ini ramah lingkungan kolamnya, bak kolamnya. Kemudian satu mahasiswa ada 2, misalkan 2 kolam seperti ini, itu bisa menghasilkan 5-6 ton udang per tahun. Dengan keuntungan kotor sekitar 20-30 ribu per kilogram, atau sama dengan 100-180 juta per tahun. Itu untuk pemula. Artinya ketika mereka menjadi mahasiswa, ini harus berhasil sampel bisnis perikanan seperti ini. Modal dan lain sebagainya kita akan coba carikan bersama-sama. Nah, ini bukan berarti mahasiswa tidak belajar. Nah, justru kita harapkan pas mereka semester pertama yang sudah punya kemampuan analitik yang bagus, punya kemampuan statistik yang bagus, punya kemampuan komunikasi global yang bagus, maka belajarnya adalah melakukan bisnis perikanan. Harapannya ketika mahasiswa, pendapatan 180 juta per tahun itu bukan setelah lulus, tapi yang kita harapkan adalah pendapatan yang diperoleh oleh mahasiswa ketika mereka melakukan pembelajaran atau ketika jadi mahasiswa. Nah, karena punya kemampuan analytical yang bagus, nah, setelah lulus maka harus mampu mengembangkan bisnis yang lebih besar lagi. Nah, secara garis besar Bapak dan Ibu sekalian, dengan konsep kampus merdeka yang akan diterapkan di Unpad, intinya adalah kita ingin menghasilkan mahasiswa yang mandiri, unggul, dengan moto muda sukses, tua bahagia. Kita ingin uji cobakan ini tahun ini dengan memanfaatkan kampus yang ada di Pangandaran, atau kita sebut dengan program studi perikanan PSDKU Pangandaran, yang ketua program studinya Bu Rita. Kita ingin coba
akan 30 mahasiswa untuk melakukan program mahasiswa mandiri unggul kerjasama antar Unpad dengan Sameo Biotrop dengan program AKRF yang oleh Pak Gatot kan itu sudah secara ASEAN programnya sama. Nah, tentu harus ada seleksi karena kita hanya akan menyiapkan maksimal 30 mahasiswa. Oleh sebab itu nanti Pak Gatot, Pak Sis juga mungkin hadir di sini dan Bu Rita itu akan menjadi tim seleksinya. Mana mahasiswa yang punya motivasi yang kuat untuk menjadi mahasiswa yang mandiri unggul, mana mahasiswa yang punya kemampuan finansial yang kuat juga, dan secara psikologis mahasiswa yang memang punya bakat untuk menjadi seorang pengusaha yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak seperti itu. Nah, itu mungkin Bapak dan Ibu sekalian pengantar dari saya. Nanti Bu Rita bisa menyampaikan lagi di Pangandaran juga ada bisnis-bisnis yang lain yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa. Kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan nanti bisa lewat WA juga. Nanti Pak Farid bisa menyampaikan nomornya. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Yudi. Demikian paparan dari Pak Yudi tentang bagaimana kita melaksanakan pembelajaran yang sudah diterapkan di Unpad tentang kampus Merdeka. Bapak sekalian, di Unpad ternyata sudah akan memfasilitasi kelas khusus untuk perikanan. Bapak Ibu yang memang berminat bisa nanti ikut mengikuti paparan tentang kelas khusus AQRF yang akan diperoleh PASIS, dan juga nanti Bu Rita akan menyinggung itu bagaimana proses pembelajaran yang bisa diikuti oleh calon mahasiswa Unpad kelas khusus. Bapak sekalian, berikutnya mungkin insya Allah Ibu Rita akan memaparkan materi tentang pendidikan vokasi. Bu Rita ya. Halo Ibu Rita. Ya Pak. Ya Pak. Nah, mungkin Ibu Rita bisa langsung masuk ke materi Ibu untuk pendidikan vokasi di sesi ini. Silakan Ibu. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, selamat berjumpa dengan saya. Ini katanya ada 174 peserta, alhamdulillah cukup banyak ya. Saya berbahagia juga pada siang hari ini bisa share mengenai pendidikan vokasi perikanan yang insya Allah akan dilakukan oleh Unpad ya, bekerja sama dengan SMK yang ada di Indonesia. Memang pada saat ini tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dekan kami, Pak Dr. Yudi, bahwa yang diterima itu memang masih 30 orang tahun pertama, tapi ke depannya insya Allah kita akan bisa lebih banyak lagi, makanya tujuan kita untuk menciptakan para entrepreneur perikanan itu terwujud begitu ya. Memang ini tidak mudah, tapi kita harus bekerja bersama-sama, bekerja dengan serius gitu ya, dengan serius dan satu tujuan gitu kan. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita nanti pada ujungnya nanti kita akan menghasilkan para sarjana-sarjana yang memiliki jiwa entrepreneurship. Baik, silakan bisa dilanjut Ibu Admin tadi. Silakan Ibu, silakan. Slide-nya di ini. Saya nggak bisa pastikan. Sudah Ibu ini? Belum masih. Nah ini. Jadi yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah pertama mengenai kebutuhan pangan nasional dan global, kemudian kualitas produk perikanan terkini, juga komoditas unggulan yang telah ditetapkan pemerintah. Ini penting ya sehingga kita bisa fokus. Kemudian juga peluang ekspor produk aquaculture. Nanti ada potensi aquaculture dan turunannya. Nanti saya akan jelaskan apa saja yang dimiliki oleh fakultas kami begitu di Unpad, yaitu antara lain rumah pakan. Juga ada enzim-enzim yang herbal begitu ya. Kemudian kita juga memiliki kandang magot ya, dan juga mariculture di Pangandaran.
nanti saya akan juga sampaikan mengenai success story kerapu di Pangandaran juga ya. Ini bagian dari mariculture kita. Dan terakhir peluang investasi di aquaculture. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, walaupun ini mungkin sudah pernah Bapak Ibu ketahui bahwa produksi perikanan bisa kita lihat di sini. Ini data tahun 2014 sampai 2011 sampai 2016, kita lihat bahwa total produksi perikanan dari tangkap yang berwarna biru itu berada dalam posisi stagnan. Artinya betapa makin banyak, atau walaupun sudah ditingkatkan teknologinya, tapi tetap produksi tangkap itu relatif stagnan. Ini sebetulnya tidak aneh karena dunia pun seperti itu ya. Nah, yang perlu kita cermati di sini adalah produksi perikanan budidaya yang dari tahun ke tahun itu terus meningkat ya. Di garis kuning juga kita lihat, jadi total produksi pun ikut meningkat walaupun perikanan tangkapnya stagnan, tapi dengan adanya supporting dari perikanan budidaya membuat total produksi kita itu meningkat setiap tahunnya begitu ya. Nah, silakan di slide-nya digeser Ibu. Nah, slide berikutnya yang saya dapat dari Kementerian Kelautan Perikanan ini, kita lihat bahwa konsumsi ikan per tahun itu dari tahun ke tahun memang meningkat ya. Sekarang ini kesadaran akan makanan yang sehat itu juga meningkat. Banyak ibu-ibu muda yang memberikan ikan diberikan kepada anak-anak balitanya, juga para orang tua juga mengkonsumsi ikan yang banyak karena memang ikan itu proteinnya tinggi tapi lemaknya rendah. Berbeda dengan ikan atau berbeda dengan daging sapi, ayam dan seterusnya, tingginya protein diikuti dengan tingginya lemak. Ya, nah kebetulan lemaknya lemak jahat. Kalau di ikan itu lemaknya lemak baik, ya, asam lemak omega 3 itu asam lemak linolenat itu sangat baik sekali dan banyak khasiatnya, sehingga pada saat kita mengalami pandemi COVID-19 ini memang sudah seharusnya kita tuh mengkonsumsi ikan lebih banyak daripada yang lainnya karena adanya asam lemak omega 3-nya yang mensupport peningkatan imunitas bagi manusia begitu ya, sehingga kita relatif lebih kuat lah menghadapi serangan dari virus ini. Bapak Ibu sekalian, konsumsi ikan 2012 sampai 2017 juga terlihat di slide ini ya. Memang yang paling banyak itu memang di Jawa itu nggak terlalu banyak. Oleh sebab itu di Jawa sekarang ini lebih digiatkan acara-acara semacam gemar makan ikan begitu ya. Sekarang malah ada gemar makan lobster ya, gemalob, ada gemaud gitu ya. Karena saat ini di masa pandemi produk-produk lobster, produk-produk udang kita tidak bisa diekspor gitu ya Bapak Ibu. Akhirnya produksi jadi tambah menumpuk lah ya, sehingga itu sekarang ini dibuat strategi harus dihabiskan oleh masyarakat kita gitu ya, sehingga diciptakan gemar makan lobster, gemar makan udang begitu ya. Dan sekarang ya nggak perlu takut juga karena lobster dan udangnya sekarang jauh lebih murah begitu ya dibandingkan dengan dahulu. Sebagai contoh kemarin Pak Yudi borong lobster ya dari Pangandaran ya, banyak sekali, dan lobsternya juga lobster yang berkualitas baik begitu ya. Tidak terlalu mahal. Dimasak dengan berbagai bumbu, aduh luar biasa enaknya itu. Kayaknya ya Pak Dekan kayaknya bakat juga jadi koki kelihatannya ya. Iya. Baik. Nanti saya share video saya masak lobster ya. Nah, silakan Pak di-share Pak, itu kita lihat waktunya. Inspirasi, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kondisi sekarang ini
memang bukan dalam kondisi normal ya Bapak Ibu, sehingga walaupun ini negara tujuan itu negara itu semuanya meningkat ya, meningkat semuanya. Tapi memang kondisi sekarang semuanya stagnan bahkan cenderung turun. Tapi nggak apa-apa, insya Allah kalau apa namanya memang kita masih ditakdirkan ada di dunia ini, kelihatannya memang nanti akan tergantikan gitu ya, katanya sih bulan-bulan Desember atau Januari tahun depan itu sudah kembali normal, insya Allah produk kita pun bisa diekspor lagi ke negara-negara luar begitu ya. Sebagai informasi Bapak Ibu bahwa untuk periode apa namanya Januari sampai November tahun 2012 sampai 2017 ini Amerika Serikat itu naiknya cukup tajam 10% ya. Jepang juga naik, ASEAN naik, China naik, Uni Eropa naik ya. Kita lihat di apa namanya periode 2016-2017 tambah naik lagi. Amerika Serikat naik, Jepang, ASEAN, China luar biasa ya. Banyak orang kaya baru di China itu sehingga mereka mulai makan makanan yang bergizi dan yang lezat begitu ya. Jadi di China juga naik 11%, Uni Eropa naik. Nah, ini sebetulnya apa namanya kondisi kemarin itu sampai 2017 sangat normal, sangat berprospek baik begitu ya. Cuman memang sekali lagi saya sampaikan bahwa di kondisi tahun ini kita semua sedang apa istilahnya puasa lah ya, sedang puasa, Ya. sedang kondisinya kurang gitu baik. Iya. Tapi mudah-mudahan kedepannya jadi baik lagi. Bapak Ibu kalau bisa dilihat ini ada yang berwarna-warni ya, ini menunjukkan negara-negaranya Bapak Ibu ya, ada yang biru ini Amerika Serikat kalau nggak salah ya. Terus semuanya sampai ke atas ini menunjukkan angka yang terus-menerus mengalami peningkatan. Kemudian lanjut. Nah, selain apa namanya perikanan budidaya itu sekarang memang komoditasnya jadi bertambah ya, jumlah komoditasnya jadi bertambah, juga adanya teknologi budidaya ya. Teknologi budidaya lebih dikuasai sekarang itu. Jadi ada lagi tambahan-tambahan teknologi yang kita sebut bioflok, mungkin Bapak Ibu pernah dengar atau bahkan pernah melakukannya, juga obat-obat herbal terstandar ya, juga enzim alami, imunomodulator, pemberian pakan yang digital itu semuanya membantu pembudidaya meningkatkan produksinya ya. Jadi gaya-gaya lama seharusnya memang harus kita tinggalkan sehingga kita bisa lebih meningkatkan lagi produksi budidaya. Untuk apa? Untuk produksi yang lebih banyak agar masyarakat Indonesia dan dunia mendapatkan makanan yang sehat gitu ya. Itu ikan. Ya. Ibu Rita, mohon maaf menyela. Mungkin masih ada waktu kurang lebih 5 menit karena masih ada satu materi lagi dari Pak Sis. Nanti ya, nanti saya kasih waktu lagi untuk tanya jawab ke peserta. Terima kasih Ibu. Ini kan PowerPoint-nya sudah saya sampaikan ke Bapak, silakan di-share kepada Bapak Ibu peserta siap. ya. Ya, lanjut Pak. Lanjut saja ke komoditas unggulan. Nah ini, komoditas unggulan sebetulnya tidak terpaku di komoditas ini karena itu disesuaikan dengan lokasinya. Jadi ada udang, rumput laut, tilapia, mutiara, kerapu, dan ikan hias. Ini naik terus produksinya. Coba lanjut. Nah, sekarang mencerita yang ada di Unpad apa sih gitu ya. Di Unpad itu, alhamdulillah pada kepemimpinan Bapak Dekan Pak Dr. Yudi ini untuk bidang budidaya mengalami banyak kemajuan juga. Yaitu pertama pakan mandiri, ini rumah pakan Pajajaran yang sudah memproduksi pakan. Ini ikut nebengnya saya Pak, ikut mejeng. Ini background saya memberikan pakan itu adalah sarana yang ada di kolam di Jatinangor Pak. Luasnya sekitar 2 hektaran ya, ini kolam-kolam, belum lagi yang di indoornya. Kemudian ada enzim alami yang pernah saya sampaikan Pak, waktu pernah saya pameran juga di Suratani tempo hari. Ini mikro Simplicia Pajajaran. Lanjut. Nah, ini juga kita memiliki kandang magot Pajajaran dan produksinya sekaligus ya. Yang paling atas itu adalah kandang magot 1 unit itu sebesar ini.
hasilnya sendiri ini ada di apa namanya, bisa Bapak Ibu lihat di sini nih hasilnya. Jadi dried maggot kering ya, dari black soldier fly, dan ini dikerjakan oleh mahasiswa-mahasiswa Unpad yang dibimbing oleh kita semua ya. Ini kita bisa lihat di bagian bawah ini ada anak-anak yang pakai baju seperti ala-ala tentara, bukan tentara, orang-orang Belanda gitu ya. Ini pada pameran apa, West Java Festival di mana, di Gedung Sate. Dan yang paling kanan ini adalah saya terus terang bangga sekali karena di sini pada event ini kami menyampaikan pertama produk Maggot itu kepada Bapak Menteri, juga ada enzim papain, dan juga buku yang kami susun beserta Pak Dekan juga ini sedang dibaca oleh Pak Sekjen. Mudah-mudahan dengan hadirnya produk sekarang Pak Nianto. Jadi apa sekarang Pak? Dirjen ya? Dirjen PDS ya, Dirjen PDS. Oh iya, Dirjen PDS dulu dia ya Sekjen ya kalau nggak salah. Iya, ya. Ya, baik. Lanjut ininya apa slide. Nah, ini adalah success story budidaya kerapu. Ini merupakan apa? Kalau kita lihat ini Bapak yang baju putih pakai topi hitam adalah rektor kami yang periode lalu. Namanya Prof. Tri Hanggono Ahmad. Beliau saat itu panen di tempat kami, panen ikan. Ini didampingi oleh Pak Dekan dan Ibu Wakil Dekan. Dan gambar berikutnya yang di bawah ini adalah Pentaheli Collaboration, di mana di situ selain akademisi, juga kami bekerja sama dengan teman-teman dari government, dengan komunitas, juga dengan media. Satu lagi ada 5 ya Pentaheliki ya, nanti saya tanya ke Pak Dekan satu lagi apa. Baik, mungkin Ibu kita kasih saja nanti ke peserta. Mohon maaf karena investasi menit. Ya udah, ini terakhir saja ya. Ini investasi kelautan perikanan, silakan saja dibaca ya. Jadi ini menunjukkan bahwa bisnis perikanan itu tidak akan lekang oleh waktu ya. Tidak akan ini karena di sektor makanan ya, sektor makanan manusia. Jadi mau tidak mau itu tetap berjalan ya. Makanya Bapak Ibu yang bisa hadir di sini mudah-mudahan nanti dalam pelaksanaan program ini lebih semangat, lebih rajin dan bisa menghasilkan suatu produk ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda, mohon maaf waktunya karena kita berbagi seperti di WA kemarin kita bicarakan 1 jam dibagi 3. Iya. Sis. Selamat siang Pak Sis. Insinyur Siswantoro. Siswoyo Pak, bukan Siswantoro. Siswoyo, mohon maaf. Silakan Pak Sis. Ya, suaranya bisa kedengaran? Suaranya bisa, cuma kameranya belum Pak. Oke ya, tolong. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ini dulu Pak, yang update dulu Pak. Ya. Silakan. Ya, mungkin yang AKRF dulu ya, Pak Farid. Monggo Pak. Bapak dan Ibu, mohon maaf, kebetulan Pak Gatot dalam saat ini belum bisa bergabung, sehingga saya diminta Pak Gatot untuk mewakili beliau. Jadi secara singkat saja, jadi AQRF atau Asian Qualification Reference Framework ini sebetulnya merupakan komitmen daripada pemimpin ASEAN, di mana pada ASEAN Charter pada tanggal 20 November 2007 itu ditandatangani. Nah, tujuan dari Asia Qualification Reference Framework ini sebetulnya pada saat negara ASEAN nanti akan terbuka, otomatis perlu dipikirkan juga tentang kualifikasi tenaga kerja dan pendidikannya. Atas dasar itu, dari kualifikasi ini, negara-negara ASEAN menyepakati ada 8 level sebenarnya, 8 level dari tingkat kompetensi. Kalau di kita kan ada 9. Nah, dari pendekatan ini diharapkan satu, bahwa
ada satu recognition kualifikasi kompetensi di antara negara ASEAN itu otomatis sudah bisa saling mengakui. Kemudian AGRF juga mendorong satu mobilisasi daripada pertukaran siswa, dosen, pelajar, dan pendidikan, sehingga bisa terjadi suatu proses pertukaran itu di negara ASEAN. Nah, untuk hal ini saya kira di Siameo Indonesia itu mengambil inisiatif untuk melakukan lompatan di dalam menyongsong ASEAN Qualification Reference Framework atau AGRF. Nah, dari proses ini sebetulnya kita sangat gembira karena satu-satunya universitas yang cepat sekali menangkap ini adalah UNPAD. Jadi terima kasih Pak Yudi, Bu Rita. Konsep ini kita bersama-sama akan melakukan. Nah, dari konsep ini akhirnya kita mencoba untuk menggabungkan antara pendidikan SMK dengan perguruan tinggi menjadi satu frame seamless. Nah, ya terus naik Pak. Di mana yang itu. Di mana kita melihat bahwa suatu pendidikan vokasi ya naik Pak, naik. Terus ya. Lanjut ya. Pak Farid. Ini Pak. Jauh. Ya, ini. Nah, dari usulan skema ini sebetulnya kita tetap mengacu pada AGRF, di mana AGRF itu ada 8 level. Mungkin nanti slide-nya bisa dibaca. Di mana dari level SMK 3 tahun ini, kita setarakan juga kompetensinya dengan AGRF dengan sekolah-sekolah di Asia Tenggara. Setelah itu, pada level 4-5 ya ke atas itu kita bergabung dengan perguruan tinggi, dalam hal ini UNPAD, sampai ke diploma 4. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa mahasiswa ini nanti bisa juga menyeberang masuk kolaborasi dengan negara-negara ASEAN. Sebagai contoh, mungkin nanti pada semester 1 masuk UNPAD, mungkin semester berikutnya bisa pertukaran dengan negara-negara ASEAN. Nah, ini saya kira usulan skema seamless dan alhamdulillah UNPAD bersama-sama Siameo melakukan hal ini. Ini saya kira yang ingin kita sampaikan. Nah, atas dasar inilah kemudian kita koordinasi dengan Direktorat SMK, di mana Direktorat SMK mensupport kegiatan ini. Untuk tahun ini kita akan mencoba kelas khusus yang nantinya memang menyambung dengan UNPAD. Nah, tadi Pak Yudi sudah memberikan satu gambaran yang menurut saya luar biasa dengan kampus merdekanya. Ada kuota 30 mahasiswa. Ini saya kira yang akan kita sambut dengan baik. Nah, sehingga pada kesempatan ini kita memberi peluang kepada teman-teman untuk menyambut perubahan yang kita lakukan ini. Ya, Pak Farid bisa yang itu gambar blending. Tadi Pak Yu sudah menyampaikan satu gambaran bahwa memang kita akan berubah pendekatannya, di mana UNPAD akan membuka dengan kampus merdekanya, di mana mungkin hanya 1 semester akan berada di Pangandaran. Tapi selebihnya mahasiswa bisa belajar di masing-masing daerahnya. Nah, kita membayangkan bahwa nantinya SMK juga bisa menjadi subkampusnya UNPAD untuk melakukan bimbingan terhadap anak-anak kita yang ada di daerah sebagai bagian dari mahasiswa UNPAD tersebut. Nah, inilah yang satu perubahan yang sangat mendasar, sehingga ke depan saya pikir dengan pola seperti ini, anak-anak di daerah bisa mendapatkan pendidikan yang sama dengan teman-teman yang ada di perkotaan.
ini saya kira yang secara singkat saya sampaikan, sehingga dengan usulan pendidikan seamless dengan pendekatan AGRF ini, kita bisa melakukan pendidikan yang lebih merdeka, lebih kreatif, dan otomatis kita tidak lepas juga dengan pendekatan blended learning. Artinya bahwa ada beberapa materi-materi yang dapat kita lakukan secara online, tetapi teman-teman di daerah, mahasiswa pada saat praktek, dia bisa melakukan di tempatnya, dan dia secara rajin harus membuat satu laporan portofolio, bisa menggunakan gadgetnya untuk memfoto prosesnya dan sebagainya. Dan dia juga punya web masing-masing, sehingga kita ke depan bisa melihat, oh anak ini sudah melakukan ini, melakukan ini. Nah, satu portofolio ini saya kira akan sangat menjamin anak itu pada saat dia akan membuka usaha ataupun bekerja, katakanlah. Itu portofolio yang merupakan database yang baik untuk kita semua. Bisa ditampilkan, Pak? Agak berat kayaknya Pak ini Pak. Oke, baik. Saya kira itu sementara Pak Farid. Ya, jadi siap. ini bahwa AGRF memang suatu statement yang sudah ditandatangani oleh pemimpin negara ASEAN, di mana terbentuk dalam satu bentuk SEAMEO, dan kita mencoba mengantisipasi itu masuk untuk mencoba pendekatan baru dalam pendidikan, khususnya di bidang perikanan. Saya kira itu Pak Farid. Terima kasih Pak. Nanti bisa tanya jawab lah. Ya. Siap. Demikian Bapak Ibu sekalian, seluruh peserta KKG bidang bisnis perikanan. Sebagai inti dari materi hari ini adalah bagaimana bahwa SEAMEO Indonesia dengan DPSMK yang bekerjasama dengan Universitas Padjadjaran, dalam hal ini Fakultas Perikanan, tahun ini akan membuka kelas khusus, kalau kita sebut dengan kelas seamless perikanan untuk 30 peserta. Memang beberapa kali sudah dibicarakan, didiskusikan tentang kelas khusus ini. Kalau Bu Rita berpendapat pinginnya bahwa yang mendaftar itu adalah memang siswa yang sudah memulai usaha, bukan saat ini baru mulai usaha. Silahkan yang punya rekam jejak siswanya yang memang sudah sering berbisnis itu didaftarkan. Nanti akan ada seleksi. Pak Yudi selaku dekan meminta tetap ada seleksi yang berkualitas sehingga akan menghasilkan mahasiswa yang berkualitas di Unpad. Kami dari tim yang biasa mendiskusikan ini mencoba memfasilitasi kawan-kawan yang memang mempunyai calon-calon mahasiswa unggulan. Bapak Ibu sekalian, kenapa ini dimasukkan di pembahasan KKG 2020? Karena kami yakin bahwa para peserta kami adalah para guru yang memang mempunyai jiwa-jiwa perkembangan yang luar biasa. Kami yakin bahwa Bapak Ibu guru sekalian memiliki komitmen yang sama untuk memajukan anak bangsa, sehingga kami memberikan informasi keran untuk alumni atau lulusan di sekolah Bapak Ibu sekalian, bahwa ada kelas khusus yang memang akan bisa dijadikan salah satu kebanggaan sekolah ketika nanti anaknya bisa melaksanakan melanjutkan pendidikan di Unpad. Dan tadi Pak Yudi sudah menggambarkan bagaimana proses pembelajaran di Unpad akan diselenggarakan dengan begitu merdeka, sehingga jangankan sudah lulus, masih belajar atau masih jadi mahasiswa saja, anak-anak kita sudah istilahnya didorong untuk bisa menghasilkan rupiah. Itu juga yang sangat diharapkan oleh Pak Sis, Pak Gatot, bahwa anak-anak kita ini sekarang bukan hanya konsumtif, tetapi bagaimana kita menjadikan siswa kita menjadi lebih produktif. Itu mungkin inti dari kegiatan ini, di mana Bu Rita juga tadi sudah menggambarkan bagaimana keunggulan-keunggulan di Unpad tentang programnya. Kita semua siap memfasilitasi untuk ikut terlibat dalam kegiatan seamless ini. Kami berharap bahwa KKGS 2020 bidang perikanan ini selain hanya
satu bulan, tetapi komunikasi yang ada dalam grup itu bisa berkelanjutan untuk bahan saling diskusi, saling bertanya, berbagi pengalaman tentang perikanan di seluruh Indonesia. Karena peserta kita mulai dari Aceh sampai ke Papua semua hadir. Pak Sis, Pak Yuda, Pak Yudi, Ibu Rita, luar biasa. Jadi perwakilan setiap kabupaten kota itu hampir ada di grup Telegram. Jadi itu kalau kita memberi informasi, saya yakin ke setiap provinsi se-Indonesia itu sudah tersampaikan. Mudah-mudahan ini jadi satu suntikan. Mungkin itu sebagai closingnya, saya beri, masih ada waktu kan Mbak Cynthia, masih ada waktu Mbak ya untuk tanya jawab Mbak? Bisa Pak. Bisa. Ya, masih bisa Pak. Silahkan Bapak Ibu yang sekiranya ada hal yang ingin ditanyakan, kita akan berdiskusi. Dan saya mengingatkan bagaimana nanti di akhir untuk mengisi spreadsheet, mengisi Google Form untuk feedback pembelajaran kita siang ini. Itu juga sebagai masukan buat kementerian, sebagai bukti kehadiran untuk Bapak Ibu di sesi ini. Sudah ada pertanyaan masuk nih Pak. Silahkan. Dari Papua. Monggo. Ini dibacakan atau dibacakan saja ya Pak ya? Ya, silakan. Pertanyaannya, bagaimana bisa menghasilkan panen? Bagaimana cara memotivasi agar usaha perikanan bisa berhasil? Memotivasi Mbak ya? Ya, karena ini saya persingkat karena pertanyaannya panjang Pak. Ya, ya. Silakan mungkin Pak Sis yang lebih berpengalaman. Ya, baik. Ya, memang dalam usaha memang satu kunci memang kita harus sabar dan kreatif. Ketiga, komunikatif. Pada saat awal memang kita mencoba, itu otomatis tantangannya banyak. Tantangan banyak dalam arti satu, kita mesti harus menghasilkan produknya baik. Kedua, kita memang harus punya komunikasi ya. Komunikasi itu otomatis kita bisa punya informasi, kita punya data pasar. Dari situ kita mencoba, pengalaman saya di daerah itu sebenarnya pemain yang besar itu siapa. Nah, biasanya kita komunikasi, belajar, akhirnya kita bisa menemukan celah untuk bisa masuk ke dalam komunitas itu. Tapi otomatis kita juga tidak lupa bahwa produk yang kita miliki memang baik, saya kira itu, dan memang butuh waktu untuk seperti itu. Saya kira itu. Terima kasih Pak Aziz. Jadi tetap usaha menjaga kualitas Pak ya, menjaga kualitas ya. Ya. Mbak Cynthia, masih ada? Ya, masih ada Pak. Dari Nur Asia, bagaimana mekanisme belajar sambil mengusahakan siswa-siswi terpilih untuk berwirausaha, Pak? Dari Ibu Rita. Ibu Dr. Rita Rustika mungkin bisa ikut memfasilitasi tentang motivasi usaha ini, Bu. Pas. Saya ulangi pertanyaannya. Bagaimana mekanisme pembelajaran dengan sambil mengusahakan siswa-siswa terpilih untuk berwirausaha, Bu? Ya. Coba saya tambahkan saja sedikit, Pak. Mas, silakan Pak Yudi, silakan. Jadi begini, Bapak dan Ibu sekalian, tadi juga yang dari Papua, pertama itu sebabnya nanti kalau di kampus, dosen itu perannya akan sedikit berubah. Kalau dulu menjadi peran tunggal transfer knowledge, nah sekarang zaman sekarang, karena
ilmu pengetahuan juga sudah tersedia di handphone Bapak dan Ibu sekalian. Mahasiswa bisa mencari pengetahuan dari internet, dari YouTube dan lain sebagainya. Maka peran dosen itu harus lebih banyak menjadi fasilitator dan motivator, sehingga mahasiswa punya motivasi untuk menjadi seorang pengusaha sukses. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana ke dalam sistem pembelajarannya? Tadi, kampus itu inginnya memotivasi, tidaknya itu kembali ke mahasiswa yang bersangkutan. Tanggung jawab dosen, tanggung jawab kampus adalah memfasilitasi, memotivasi agar mahasiswa menjadi yang sukses. Lalu belajarnya bagaimana? Tadi kita sudah melakukan perencanaan. Modal utamanya di semester pertama saja, jadi untuk mengenal kampus seperti apa, mengenal dunia kampus seperti apa, juga semester adaptasi. Nah, lepas dari semester pertama, ketika mahasiswa ada di dunia usaha sendiri, mungkin di daerahnya masing-masing, maka nanti akan ada semacam transfer aktivitas. Jadi SKS itu sekarang sedikit oleh pemerintah dirubah, bukan sistem kredit semester lagi, tapi sistem kegiatan per semester. Jadi kegiatan mahasiswa ketika membangun usahanya, ketika berwirausaha di sektor kanan, itu menjadi bagian dari proses pembelajaran. Dan nanti akan ada siapkan yang tercapai dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan sambil menyelam minum air, sambil berbisnis dia juga belajar, sampai akhirnya bisnisnya sukses, dia juga punya sertifikat dan ijazah sebagai seorang sarjana. Itu mungkin tambahan bisa. Terima kasih Pak Yudi, itu sudah sangat jelas. Jadi tetap semangat Bapak Ibu, banyak yang akan membantu kita, banyak yang akan memberikan arahan kepada kita. Terlebih di grup itu akan tetap dijalin komunikasi, sehingga Bapak Ibu yang selama ini merasa kurang komunikasi dengan pihak-pihak terkait yang dibutuhkan oleh sekolahan, sedang terbuka lebar, bisa ke pengusaha dari Subang, dari Cianjur, bisa ke kampus Unpad, bisa ke P4TK, bisa ke Siameo, sekarang luar biasa. Jadi banyak keuntungan untuk bisa bergabung di KKGS bidang perikanan ini, karena langsung berkaitan dan langsung dibimbing oleh para pihak yang berkompeten di bidangnya. Mungkin Bapak Ibu sekalian, untuk pertemuan kita di sesi di volume kedua KKGS tahun 2020 ini mudah-mudahan bisa bermanfaat, karena waktu yang sudah melebihi dari jam 2 batas kita yang diberikan oleh DPSMK. Saya akhiri saja pertemuan kita kali ini. Terima kasih saya aturkan kepada pertama Pak Yudi Ihsan, yang kedua Ibu Dr. Ita, yang ketiga Pak Sis, yang telah ikut memfasilitasi penyampaian materi. Bapak Ibu sekalian, terima kasih juga buat Mbak Sinta dari PSMK, sangat membantu kami untuk membantu di WebEx. Alhamdulillah pertemuan untuk hari ini ditutup mungkin demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.